Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agustin Setianingsih, NPM 1914231013. Saya dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya ingin menjelaskan materi peluang tugas mata kuliah Statistika Dasar. Peluang? Apa itu peluang? Peluang adalah kemungkinan sebuah kejadian yang dapat terjadi. Percobaan yang terjadi merupakan proses yang dilakukan guna memperoleh suatu hasil, pengukuran, perhitungan, ataupun pengamatan. Konsep dasar peluang. Nah, dalam materi peluang itu terdapat konsep dasar peluangnya, di mana ada ruang sampel, titik sampel, dan juga kejadian. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Pada ruang sampel biasanya dilambangkan dengan huruf S besar. Contoh pada ruang sampel yakni ketika kita melempar sebuah dadu, maka ruang sampelnya dapat ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pada percobaan pelemparan mata uang didapatkan angka gambar dan muka belakang sehingga AG dan MB. Apa itu peluang kejadian? Peluang kejadian merupakan himpunan bagian-bagian dari ruang sampel. Nah, di sini sudah ada contoh soal mengenai peluang. Sebuah kantong terdiri dari 4 kelereng merah, 3 kelereng biru, dan 5 kelereng hijau. Dari kelereng-kelereng tersebut akan diambil satu kelereng, tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah, jadi penyelesaiannya adalah kita lihat bahwa banyaknya titik sampel adalah 4, 3, dan 5 dari kelereng berwarna merah, kelereng berwarna biru, dan juga kelereng berwarna hijau. Akhirnya kita jumlahkan menjadi 4 ditambah 3 tambah 5 menjadi hasilnya 12. Berarti banyaknya titik sampel adalah 12. Kemudian titik sampel kelereng biru, karena yang akan kita tanyakan adalah peluang terambilnya kelereng berwarna biru. Nah, titik sampel kelereng berwarna biru yaitu adalah 3. Nah, kemudian rumus peluang adalah P sama dengan NA per NS. Nah, kemudian kita masukkan semua angkanya. P sama dengan 3, kemudian per 12 sama dengan 1/4. Jadi, peluang terambilnya kelereng berwarna biru adalah 1/4. Kemudian, apa itu permutasi? Permutasi adalah susunan unsur-unsur dengan memperhatikan urutan-urutannya. Sedangkan kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutannya. Bagaimana cara kita mengetahui jika suatu permasalahan mengandung permutasi atau kombinasi? Nah, di sini telah disajikan dua permasalahan yang bisa kita selesaikan bersama-sama. Apakah ini termasuk permutasi atau kombinasi? Dari kedua permasalahan tersebut dapat kita pecahkan apakah kedua masalah tersebut menerapkan konsep permutasi atau kombinasi. Permasalahan pertama menggunakan konsep permutasi. Alasannya karena masalah pertama mempunyai urutan-urutan yang urut. Sedangkan permasalahan kedua yaitu kombinasi karena dalam pengurutannya tidak memperhatikan urutan. Notasi dari permutasi adalah P besar, di mana jika ko-objek diambil dari N objeknya, maka banyaknya susunan yang dapat dibentuk disebut dengan N permutasi K, yang dinotasinya dengan NPK, di mana NPK sama dengan N faktorial per N min K faktorial.
Ingat, notasi adalah faktorial. Notasi faktorial, contohnya n himpunan bilangan asli, notasi n faktorial dibaca n faktorial, diartikan sebagai hasil kali dari bilangan-bilangan asli secara berurutan dari n sampai 1. Maka dapat kita tulis n faktorial sama dengan n kali n min 1, kali n min 2, dan seterusnya. Diartikan juga sebagai 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Sebagai contoh, misalnya di sini ada tentukan nilai dari 5 faktorial. Berarti 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Baiklah, di sini ada soal dari permutasi berbunyi berapakah banyak susunan dua huruf yang dapat dibentuk dari huruf A, B, dan C. Nah, kita jawab langsung bahwa diketahui susunan yang akan dibentuk adalah K-nya 2. Ya, dua huruf itu kedua objek yang disusun dari N, yang N-nya berapa? N-nya 3 objek. Dari mana? Dari A, B, dan C. Sehingga banyaknya susunan yang akan terbentuk adalah rumusnya adalah NPK sama dengan N faktorial per N min K faktorial. Nah, 3 itu dari mana? Dari N kan? N-nya berapa? 3, P, K-nya 2, sama dengan 3 faktorial per 3 min 2 faktorial, sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial, sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 faktorial sama per 1 faktorial. Nah, sama dengan 3 kali 2 berapa? 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kita masuk ke kombinasi. Kombinasi itu kan adalah urutan yang tidak memperhatikan urutannya, kemudian dinotasikan. Rumus rotasi itu seperti apa? Yaitu C besar N R sama dengan N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Catatan, bila R sama dengan N, maka CNR-nya sama dengan 1. Nah, kemudian kita cari yang D ya. Ini diketahui yang itu sama dengan 7. Nah, R kan sama dengan K ya, sama dengan 2. Nah, kita masukkan rumus NCR sama dengan 7C2 sama dengan 7 faktorial per 7 min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 21 cara. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.